ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan saya ketika corona ini mulai mengganas, lalu orang lebih banyak ada di YouTube. Ada sesuatu hal yang mengagetkan saya adalah mayoritas orang Kristen, doktrin Allahnya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Bahkan mereka yang ada di gereja-gereja yang Trinitarian, itu kalau disuruh menjelaskan Tritunggal, yang mereka jelaskan adalah konsep oneness mengenai Tritunggal. Jadi seperti saya, di rumah sebagai suami, sebagai ayah, dan di kampus sebagai dosen. Itu oneness Pentekostalisme. Dan tidak heran ketika kontroversi akhir-akhir ini, yang mulai mencuat ke publik, sangat kental sekarang di YouTube terutama, dengan pihak oneness Pentekostalisme, yang datang mencaci maki kita itu bukan Muslim, bukan orang-orang liberal, tapi orang-orang Kristen yang ada di gereja-gereja yang Trinitarian. Jadi ada something wrong di dalam gereja saat ini, khususnya ajarannya, doktrin Allahnya. Ada sesuatu kesenjangan yang sangat besar antara apa yang dimengerti oleh pendetanya yang saya asumsikan adalah seorang teolog dengan jemaatnya. Antara menara gading sang pendeta dan pemahaman di bangku jemaat itu ada satu gap yang sangat besar. Dan itu tidak dapat, saudara kalau mau butuh bukti, pergi ke YouTube saya. Selama hampir 3 minggu terakhir ini saya bahas oneness Pentekostal terus. Baca komentar-komentarnya. Baca komentar-komentarnya. Yang mencaci maki saya, itu bukan orang-orang yang non-Kristen. Bukan orang-orang liberal. Bukan mereka yang neo-ortodoks di dalam teologinya. Tapi mereka yang ada di gereja-gereja yang Trinitarian. Jadi event semacam ini, terima kasih kepada Dr. Mangapul yang mengajak saya dan juga rekan-rekan. Event semacam ini, itu harus terus-menerus dilakukan. Harus. Karena kita selama ini menciptakan jarak yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Menciptakan jarak antara dunia akademia dengan dunia pastoral. Sehingga penelitian-penelitian penting, konsep-konsep penting, doktrin-doktrin yang fundamental, itu hanya dimengerti oleh pendetanya dan dimengerti oleh para pengerja atau mereka yang belajar teologi. Tapi itu tidak diajarkan kepada jemaat secara intens. Nah, kalau tidak diajarkan secara intens, lalu apa yang kita expect dari jemaat? Saya tidak marah kepada orang-orang Kristen yang dalam satu hari itu bisa ribuan datang mencaci maki saya karena ngajarin Tritunggal. Saya tidak marah. Saya justru bersyukur ini adalah kesempatan Tuhan bukakan supaya kita lihat kondisi real kita saat ini. Banyak homeworks, pekerjaan-pekerjaan rumah bagi kita para teolog, para pendeta, para gembala, para pastor, para dosen, para ketua STT. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan saat ini. Sebab mereka yang sekarang muncul di dunia maya melalui teknologi yang sangat gampang sekarang, era keterbukaan informasi. Itu seperti para domba yang tidak digembalakan. Kita pikir kita menggembalakan mereka. Tapi bahkan Tuhan yang mereka sembah saja mereka tidak kenal itu siapa. Mereka bahkan berpikir bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang asing dan Allah yang benar adalah Allah yang diajarkan oleh oneness Pentekostalisme. Nah, ini satu keprihatinan yang sangat menggugah hati saya. Itulah sebabnya dalam 1 bulan terakhir ini, every day, almost every day, hampir setiap hari, saya bicara tentang Tritunggal. Dengan konsekuensi, hampir setiap hari pula, saya dicaci maki. Nah, jadi melalui kesempatan ini kita ingin membangun awareness publik, kesadaran publik, bahwa membahas tentang ajaran yang sehat, terutama doktrin Allah, lebih spesifik doktrin Allah Tritunggal yang merupakan doktrin yang am. Pada abad kedua Tertullianus sudah menyebut itu sebagai rule of faith, aturan iman. Dan bahkan menyebutnya sebagai Katolik doktrin, bukan gereja Katolik, tapi doktrin yang am. Itu akhir abad kedua, melawan Praxeas. Doktrin yang am ini, itu harus betul-betul diajarkan secara serius
dan bukan secara serius tapi terus menerus. Nah, ini tanggung jawab siapa? Kita tidak bisa expect mereka tiba-tiba mengerti sendiri. Pengetahuan itu melompat dari langit masuk ke kepala mereka. Tapi tanggung jawab kita sekalian. Dan kita harus memakai media semacam ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kemudahan yang luar biasa. 5-10 tahun lalu kita sangat sulit beritakan Injil. Sekarang kita tinggal punya kamera dan lain internet dan kita bisa beritakan Injil kepada siapa saja, di mana saja. Tidak lagi dibatasi oleh tembok, ruang, dan tempat. Jadi kemudahan yang Tuhan sudah berikan ini kita harus gunakan untuk benar-benar memperlengkapi jemaat dengan ajaran yang sehat, sound doctrine. Nah, sebagai pengantar ini saya ingin mengingatkan hanya satu hal. Tadi Bapak Dr. Mangapul sudah memperlihatkan kepada kita dasar biblikal yang sangat banyak mengenai ajaran sesat. Saya hanya ingatkan satu hal kepada mereka yang mungkin ada di bangku jemaat atau awam. Menegaskan ajaran yang sehat melawan ajaran sesat itu bukan upaya menimbulkan perpecahan. Jangan dibalik. Justru ajaran sesat itulah yang menimbulkan perpecahan dan karena itu harus dilawan. Di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi siapa yang menimbulkan perpecahan? Ajaran yang sehat atau ajaran yang sesat? Ajaran yang sesat. Dan karena menimbulkan perpecahan dan godaan, maka Paulus katakan hindarilah mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian.